Nah, Anda ini kan selama ini tidak hanya berperan sebagai coach. Saya membayangkan Anda juga mengambil peran sebagai orang tua. Nah, kita pasti ingin tahu nih cerita selama menangani ini kemudian. Iya, tim nasional U19 mungkin ada tim lain juga di bawah badan tim nasional. Saya tidak hanya sebagai pelatih, tapi juga memang merangkap sebagai manajer di situ. Kita tim nasional 19 tidak mengenal ada istilah manajer, tapi saya yang langsung menjadi manajer coach di situ. Tentu tugasnya lebih berat daripada hanya sebagai seorang pelatih. Apa yang ditanyakan tadi, bagaimana saya manage mereka, ya semampu saya apa yang bisa saya lakukan demi kebaikan pemain. Contoh, kita juga tidak hanya memikirkan secara teknis, kita juga mengatur bagaimana mereka dapat pendidikan yang layak, juga kita memikirkan masa depan mereka dan kita lakukan hal-hal yang positif untuk mereka. Ada nggak misalnya ngajarin bagaimana bersikap, tembok manner atau apa gitu, ada cerita nggak? Iya, kita tim ini kan hampir separuh atau lebih mereka ini berasal dari daerah-daerah. Saya punya cerita menarik waktu kita ke Hong Kong ikut HKFA. Di Hong Kong itu kan tidak ada sendok, ya, orang pakai sumpit. Makanannya mie dan mereka tidak bisa pakai sumpit dan terpaksa mereka pakai tangan dan ngambil ke. Nah, setelah itu kami di waktu TC di Freeport kita ajarin ke mereka dan bagaimana cara pegang garpu dan sendok, dan itu kami lakukan. Sampai hal-hal yang seperti itu sampai juga hal diajarkan. Itu kita lakukan. Sampai hal itu kita lakukan. Nah, Coach, itu kan sebegitu dekatnya Anda dengan anak-anak ini ya. Lalu ketika Anda keluar, reaksi mereka bagaimana, Coach? Ketika mau tahu itu bahwa Anda harus meninggalkan mereka. Iya, beragam ya reaksi mereka. Ada yang support, ada yang bilang tabah, macam-macam. Ya, ini kan bentuk kedekatan kami dengan para pemain dan malah juga ada yang tidak respon sama sekali. Dan ini kan untuk saya sebenarnya yang paling penting mereka, walaupun dia nanti pelatihnya bukan saya, tetapi saya berharap kepada mereka supaya mereka tetap konsisten dengan karirnya dan tetap selalu ingin memperbaiki kualitas diri mereka. Nah, kemudian juga gini, Coach, kan selama ini dalam U19 itu yang banyak kemudian mendapat nama atau banyak disebutkan selalu Evan Dimas. Ada nggak dari anak-anak coach yang lain yang kemudian mungkin datang, Coach, kenapa sih yang dapat nama Evan Dimas terus? Kan saya juga punya andil, Coach, saya striker atau saya begitu. Ada nggak kayak gitu-gitu, Coach? Ya, itu yang menjadi yang harus ini kan media yang mengekspos Evan Dimas ke media. Jadi media juga ke depan suka berperan bagaimana kan anak-anak usia 19, 18 dan usia muda ini betul-betul mereka labil sekali. Bisa dia larut dengan pujian dan juga bisa dia down dengan cacian. Untuk itu ke depan memang harus media juga bisa menata ekspektasi masyarakat, juga jangan terlalu berlebihan terhadap mereka, supaya ke depan pemain-pemain usia muda juga jangan terlalu cepat diorbitkan, karena itu juga akan bisa merusak mereka. Insya Allah di dalam tim Evan Dimas dan teman-teman lain tidak ada masalah dan tidak ada yang berkata Evan Dimas yang selalu diekspos, tidak ada. Oke, sebelum kita lanjutkan nih dan juga Coach Indra, kita ingin menghadirkan berikut ini ada bentuk apresiasi PSSI ini untuk Coach Indra yang sudah memberikan terbaik untuk persepak bolaan nasional. Untuk Coach Indra, ada opsi-opsi yang sekarang didiskusikan oleh PSSI setelah kontraknya selesai. Prinsipnya PSSI ingin SDM sepak bola kita, khususnya pelatih-pelatih, harus ditingkatkan kompetensinya melalui short course ke luar negeri, studi banding, atau mengambil lisensi yang lebih tinggi. Kita punya kewajiban untuk itu.